Pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh. Perjuangan rakyat Indonesia pada masa setelah kemerdekaan tidak hanya berhenti setelah diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militernya yang kedua. Ibu kota yang berada di Yogyakarta berhasil diduduki oleh Belanda. Belanda terus melakukan propaganda dan menyatakan pada dunia internasional bahwa Indonesia sudah kolaps. Tapi dalam situasi keadaan Indonesia yang tidak menentu, masih ada satu radio yang menjadi harapan bangsa. Radio yang mampu melawan propaganda dan menyatakan Indonesia masih ada. Radio yang berada di dataran tinggi Gayo, radio yang menjadi benteng terakhir pertahanan bangsa, Radio Rimba Raya. Inilah Radio Rimba Raya, benteng terakhir pertahanan bangsa. Radio Rimba Raya tidaklah didapatkan secara mudah. Pendaratan pemancar radio dari Malaya ke Aceh dilakukan di tengah-tengah blokade Belanda yang sangat ketat. Oleh karena itu, pendaratan terpaksa dilakukan dengan cara penyelundupan. Dengan menggunakan 2 buah speedboat, pejuang Aceh berhasil mengecoh pasukan Belanda dan menyelundupkan pemancar radio sampai ke Aceh. Selundupan benteng terakhir. Ya. Selamatkan nyawa bangsa. Ya. Menerjang gelombang lautan. Ya. Menerobos blokade penjajah. Ya. Aku mendengar riuh tembakan membahana. Sayup-sayup hilang di telan samudra. Para tentara menjadi bunga. Tidak sedikit para pejuang yang gugur dalam upaya mendapatkan sebuah pemancar radio yang diperuntukkan bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penuh dengan darah dan nyawa. Kita telah tiba. Tambatkan Kuala. Tamatkan di Kuala. Pemancar radio yang berhasil diselundupkan mendarat di Kuala Yu Tamiang, dipasang pertama kali di Krung Sinto Birun, kota perjuangan. Letakkan pusaka pada singgasananya. Kota perjuangan adalah pilihan kita. Letakkan di tepi sungai. Di tepi sungai. Karena dengan pertimbangan keamanan belum memungkinkan dibawa ke Kutaraja dan mengingat daerah Krung Sinto jauh dari intayan Belanda, maka dirasa sangat tepat untuk mendirikan radio di tempat itu. Suara merdeka. Wahai para pejuang, perang urat syaraf telah digencarkan. Jangan terombang-ambing oleh isu-isu yang menafikan perjuangan Republik. Kobarkan terus semangat perjuangan. Ketika situasi sudah dianggap memungkinkan pada waktu itu, Belanda masih melakukan blokade-blokade dan propaganda-propaganda atas pertimbangan keamanan demi kelancaran dan keselamatan pemancar radio tersebut. Pindah ke barat. Sampai di Kutaraja, dipasang di wilayah Cutku. Ke bukit.
Pada 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer yang kedua. Ibu kota negara Indonesia yang berada di Yogyakarta telah berhasil dikuasai. Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta dan beberapa petinggi lainnya ditawan dan diasingkan. Mereka datang lagi. Pejuang masuk lagi. Bergerak ke selatan. Ke selatan. Ke tempat yang lebih strategis. Ke gunung. Ke gunung. Pada tanggal 20 Desember 1948, pemancar radio Rimba Raya terpaksa dipindahkan ke daerah lain yang lebih aman dari jangkauan musuh. Pemancar radio dipindahkan ke Burnibius, suatu tempat di pegunungan Takengon. Perjalanan dari Kutaraja ke Takengon cukup lama dan dramatis. Rombongan yang membawa pemancar berkali-kali diburu oleh pesawat terbang Belanda. Rombongan terpaksa berkali-kali menyusup ke hutan. Mereka diserang dari segala arah, darat dan udara. Menyingkir! Menyingkir! Bergerak! Jangan mendaki! Jangan menurun! Jangan bergelombang! Rencana semua akan memindahkan pemancar ke radio Burni tidak terwujud dikarenakan tempat telah dikuasai Belanda dan kurang menguntungkan. Bergerak ke hutan! Hutan! Ke pedalaman! Ke pedalaman! Kemudian pemancar dibawa ke hutan-hutan lebat pedalaman di suatu tempat tersembunyi hingga sukar dideteksi musuh. Di pedalaman benar meriah, radio Rimba Raya mengudara, memberitakan bahwa Republik Indonesia masih eksis pada dunia luar. Radio Rimba Raya tetap terus membakar semangat perjuangan. Rimba Raya! Rimba Raya! Ibu kota telah dikuasai penjajah. Pemimpin republik telah ditawan dan diasingkan. Negara-negara boneka akan segera dibentuk. Sebagai satu-satunya wilayah yang tidak dikuasai penjajah, kita menyatakan perang gerilya dari sini. Situasi pada saat itu semakin sulit. Seluruh radio disabotase Belanda hingga tidak terdengar lagi siaran-siaran yang membakar semangat perjuangan. Siarkan ke penjuru pedalaman, dalam dan luar negeri, bahwa negara kita masih ada. Dari radio Rimba Raya ini, para pahlawan Aceh memandangkan semangat kepada pejuang-pejuang kemerdekaan lainnya untuk terus berjuang mempertahankan negara dari penjajah Belanda. Bangkitlah! Perjuangan belum selesai, peperangan belum lagi usai. Negara kita belum merdeka. Dalam melakukan penyiaran selain bahasa Aceh, bahasa Gayo dan bahasa Indonesia, siaran radio Rimba Raya di tengah hutan belantara Aceh Tengah itu menampilkan 5 bahasa, yakni bahasa Inggris, Belanda, Cina, Urdu, dan Arab.
Januari 1949, para pejuang Indonesia di Yogyakarta bermusyawarah untuk mengatur siasat melakukan serangan balik terhadap ibu kota Yogyakarta. Suatu instruksi rahasia yang akan menentukan nasib Indonesia tetap ada atau tiada. Misi ini tidak mengenal kata gagal. Pada tanggal 1 Maret 1949, pada pukul 6 pagi, para pejuang Indonesia, pasukan Janur Kuning, melakukan penyerangan besar-besaran terhadap ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Serangan ini dikenal dengan nama Serangan Fajar. Merdeka! 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 Pasukan Janur Kuning berhasil mengalahkan pasukan Belanda di ibu kota. Merdeka! Merdeka! Ini membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI, berarti juga Republik Indonesia, masih ada dan cukup kuat. Rimba Raya! Rimba Raya! Suara merdeka! Selamat pagi! Ibu kota provinsi telah kita kuasai. Para penjajah tak lagi berkutik dan segera angkat kaki. Para tentara bersama-sama rakyat dari berbagai kalangan masyarakat bahu-membahu merebut ibu kota selama 6 jam. Sungguh prestasi yang sangat luar biasa. Serangan fajar pasukan Janur Kuning yang gemilang. Kami mengabarkan kemenangan ini dari pedalaman Rimba Raya kepada rakyat-rakyat kami, kepada perwakilan-perwakilan kami yang sedang berunding di luar negeri, kepada Dewan Keamanan, kepada seluruh umat manusia. Kami siarkan ke seluruh pelosok pedalaman, dalam dan luar negeri. Dampak dari penyiaran Radio Rimba Raya atas keberhasilan pejuang Indonesia yang disiarkan ke seluruh dunia membuat Dewan Keamanan PBB mendorong Belanda agar mau merundingkan status politik Indonesia ke dalam konferensi meja bundar. Kendati sebelumnya telah dilakukan banyak perundingan, perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Royen-Royen, hingga pada tanggal 27 Desember 1949 setelah melalui konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang berdaulat. Wahai dunia, dengarkanlah suara dari pedalaman, suara dari Rimba Raya. Republik Indonesia masih ada, pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemimpin Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah